Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Nabi Muhammad SAW memang sudah direkayasa, diplot oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi nabi dan manusia yang tidak terbantahkan. Kalau beliau mengatakan atau bersabda supaya kita khususnya orang mukmin untuk mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri, atau memberikan apa saja kepada orang lain sesuatu yang kita cintai. Itu kandungan makna dari sabda Rasulullah. Itulah esensi dari ajaran Islam. Kemudian dalam Al-Quran juga kandungannya gitu ya. Allah berfirman gitu, bahwa kita orang-orang mukmin itu dituntut untuk lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya daripada mencintai yang lain. Kita harus lebih mencintai Allah dan Rasul daripada mencintai diri kita sendiri. Kita lebih mencintai Allah dan Rasul daripada kita mencintai ibu bapak kita. Kita lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW daripada kita mencintai anak cucu kita, empok kita, abang kita, adik kita kandung. Kita harus lebih mencintai Allah dan Rasul daripada mencintai kebun, emas, perak, mobil mewah, atau bisnis atau dagang yang kita takut ruginya. Itu kita harus mencintai Allah dan Rasul daripada perdagangan, perniagaan, bisnis, perusahaan yang kita miliki. Kalau tidak begitu, kita akan disiksa Allah, bla bla bla. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat ke-20 berapa, 28 berapa itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atiullaha wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah Muhammad kepada khususnya kepada orang mukmin dan umumnya kepada manusia gitu. Apabila sekiranya kalian itu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sekiranya kalian itu beriman kepada Allah, sekiranya kalian itu cinta kepada Allah, maka cintailah kepada aku, kata Nabi. Artinya kita harus taat kepada Nabi SAW. Kalau kita taat kepada Nabi SAW atau cinta kepada Nabi Muhammad SAW, mengikuti syariat-syariat yang diajarkan Rasulullah SAW, berarti kita mengikuti atau mencintai Allah dan mengikuti syariat-syariatnya dan sebagainya. Dan lihat di tafsir atau terjemahannya dalam Al-Quran itu, Pak. Qul atiullaha wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Jadi katakanlah Muhammad kepada orang-orang mukmin, kepada orang muslim, kepada manusia seluruhnya begitu, agar kita mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Bahwa Allah itu tidak suka atau benci, ya, murka kepada orang-orang kafir gitu. Bla 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 bla. Kalau misalnya kita mendengarkan pidato ketua umum partai misalnya, saya sebut namanya ketua umum partai ya. Ketua umum siapa nih gitu ya. Iya. Yang berisme atau beridealisme supaya orang-orang partai mereka atau semua bangsa kita Indonesia ini yang eksis atau yang berada atau yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai harta benda, yang punya rekomendasi dan kemampuan dan sebagainya untuk turun ke bawah, turun ke bawah. Lihat tuh orang-orang miskin gitu, datangi mereka gitu,
datangi gubuk mereka, rumah mereka, usaha mereka, usaha di perladangan, di persawahan, pertanian dan sebagainya. Yang milik mereka hanya cangkul, kerbau, luku, ya. Yang milik mereka hanya tanah, barangkali bukan tanah sendiri tapi tanah garapan. Yang barangkali rumahnya tidak berlistrik, bla bla bla. Bahwa kita disuruh turun ke situ gitu, supaya mereka tergugah dan simpati, empati kepada kita, pimpinannya gitu. Supaya memilih kita, mencoblos kita gitu, gitu ya. Dia nggak ngukur gitu. Kalau Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti itu, karena memang di rumahnya nggak ada apa-apa gitu. Bukan karena dia nggak bisa beli emas, permata, berlian, perak. Ya, ya saat itu memang beliau punya onta bisa ratusan ya. Bisa juga punya ghanimah gitu, berupa perkebunan kurma gitu, di ya betul yang Bani Quraizo atau Bani Haibar atau Bani Kauniko yang sudah ditundukkan oleh karena oleh pasukan Nabi Muhammad SAW. Itu kan ghanimah besar. Bagian untuk beliau itu 1/5 ya, 5 bagian gitu. Itu sangat besar tentunya. Tapi beliau tidak kangkangi sendiri. Itu setelah beliau meninggal itu semuanya habis untuk dakwah Islam. Dan untuk anak keturunan sendiri disyariatkan bahwa keturunan Nabi yang manapun gitu tidak mewarisi gitu. Bahkan panci sendiri, Fatimah minta pancinya yang disita orang lain. Ya, itu nggak bisa karena anak Nabi itu nggak diwariskan apa-apa dari ayahnya gitu. Kalau yang berkata kita harus turun ke bawah kepada orang miskin karena Allah Subhanahu wa taala adanya di rumah orang miskin, itu pantas karena Nabi tidak punya apa-apa di rumahnya. Kadang-kadang kalau beliau pulang ke rumah pada istrinya Sayyidati Aisyah, dia bertanya, "Apakah ada makanan di rumah?" "Ya Aisyah, tidak ada ya Rasulullah." "Oh, kalau gitu kita atau saya puasa gitu ya, puasa sunnah karena gak ada makanan." Kalau yang berkata kita harus turun ke bawah untuk melihat orang miskin, membantu orang miskin, orang yang seperti Nabi Muhammad SAW itu pantas Pak. Tapi kalau yang menyuruh kita ke bawah untuk menyamperi gitu, menyambangi rumah-rumah orang miskin gitu, untuk kita bantu. Tapi kita sendiri yang menyuruh ini mempunyai mobil mewah banyak, memang perusahaan banyak, emas, permata, berlian, perak banyak, ya, apalagi perkebunannya banyak, nggak pantas ngomong begitu Pak. Itu cuman omong doang gitu ya, lip service gitu ya. Jadi kita tidak boleh terhanyut oleh kata-kata yang manis gitu ya. Kita harus lihat di dia realitas yang ada gitu ya, di fakta yang ada gimana dia di bawah ini, di rakyat jelata ini. Harusnya kan kita setiap kepala orang Indonesia ini mendapat tunjangan 20 juta rupiah per bulan Pak, dari hasil sumber daya alam kita. Apa itu yang namanya nikel, BBM itu banyak turunannya Pak. Ada ter ya, ada aspal ya. Bukan hanya minyak solar aja Pak. Belum lagi tambang emas yang 2 miliar kilogram gitu. Apa 2 miliar ton ya. Itu kan sangat kaya. Dan bertriliun-triliun yang pernah dikorupsi oleh orang-orang yang mengaku warga negara Indonesia padahal mereka itu warga negara asing gitu ya. Yang menggondol uang-uang triliunan kita ke luar negeri, nggak balik-balik ke Indonesia Pak. Dengan utang bisa 10.000 triliun kepada negara-negara asing. Itu kan harus dibayar Pak. Kita dalam keadaan begitu gitu. Memang udah sepantasnya kita harus memperhatikan orang-orang miskin, gubuk-gubuk reot ya, orang-orang yang di bawah jembatan ya, orang-orang yang mengemis gitu. Itu di dekat-dekat masjid, di gereja itu banyak banget orang mengemis.
Itu kan ada undang-undangnya bahwa negara, pemerintah ini harus apa namanya, memfasilitasi mereka, mensejahterakan mereka, memberikan mereka asupan makanan, kebutuhan-kebutuhan primer, seperti makanan, minuman yang bergizi, yang sehat, memberikan pelayanan kesehatan kepada mereka, memberikan pendidikan kepada mereka, supaya mereka itu tidak gelandangan, tidak terlantar, tidak stunting. Pernah ngalamin drop pak, kurang makan pak, karena makan ketupat mulu drop pak. Begitu orang-orang miskin itu, barangkali banyak yang drop pak, banyak yang mati di jalanan pak. Di Indonesia ini begitu. Jadi kalau kita disuruh turun ke bawah untuk bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala ada di rumah orang-orang miskin itu, berada di rumah-rumah orang marhaen gitu katanya kan, seperti itu. Nah, kita sendiri juga harus merasakan seperti mereka gitu. Seperti Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, beliau tuh turun langsung gitu, sehingga melihat sebuah keluarga yang anaknya pada nangis kelaparan. Ternyata kepala rumah tangga ini atau istrinya itu tidak mempunyai makanan untuk menghibur anaknya supaya jangan menangis. Dia masak. Kok masak nggak matang-matang, berjam-jam nggak matang-matang, masak pakai dapur ya, kayak kayu gitu ya. Akhirnya ditanya, digedor, dia Assalamualaikum pak, ada apa ini anak-anak kok pada nangis gitu, bahasa kita pak. Khalifah ngomongnya begitu, Khalifah Umar bin Khattab pada rakyat yang miskin. Tadi saya lihat, saya intip itu, ibu ini masak kok nggak matang-matang, sementara anak nangis terus karena kelaparan. Iya bapak, memang ini saya tidak masak apa-apa, kami cuma masak batu pak, ya bagaimana mau matang gitu. Ini saya apa namanya, saya kutuk lah, saya laknat atau saya kecam ini khalifah saya ini Umar bin Khattab, sampai rakyat terlantar seperti ini gitu. Akhirnya bapak-bapak yang datang itu sebenarnya Umar bin Khattab ya, berjanji, oke, tunggu pak, bu, anak ya, saya akan ambil makanan nanti, saya bawakan kemari ya gitu. Ya, Umar bin Khattab itu memanggul pak, ya, sekarung gandum ya dan makanan itu ke rumah bapak dan orang itu, ke orang miskin itu, ke orang marhaen itu begitu, untuk diberikan kebutuhan primer mereka. Dan Umar yang dimiliki Umar bin Khattab sebagai khalifah, Amirul Mukminin, raja atau khalifah, penguasa, pimpinan umat Islam sedunia saat itu, apa yang ada di rumahnya? Enggak ada apa-apa pak ya. Dia miskin gitu ya, walaupun ada ya semuanya dihibahkan kepada untuk dakwah Islam, syiar Islam dan sebagainya. Jadi sebagai khalifah dia seperti itu. Misal contohnya lagi, dia sampai suatu saat dia lemes bekerja kan, itu ditanya sama sahabatnya begitu, kenapa anda kan khalifah begitu, kok lemes begitu ya? Ya saya mengurangi makan pak, ya saya nggak makan daging, nggak makan korma misalnya. Ya lemah lah dia, bisa drop kan begitu ya. Akhirnya dibikin undang-undang bahwa khalifah itu bisa meminjam ya uang dari Baitul Mal. Kemudian dia juga berpaham dia nggak boleh mati. Umar bin Khattab itu punya prinsip, dia nggak mau mati dalam keadaan punya hutang gitu. Bagaimana kalau dia punya hutang di Baitul Mal kemudian dia meninggal? Ya kan, saya seperti itu pak. Akhirnya bukan menghutang Baitul Mal, ada bagian untuk khalifah, tunjangan lagi dari Baitul Mal. Baitul Mal itu kas negara gitu. Itu seperti itu. Sekarang nggak punya nih seorang, kalau khalifah itu kan seperti presiden pak. Kalau orang presiden khalifah seperti ini, bolehlah menyatakan bahwa kita masing-masing harus turun ke bawah gitu, untuk merhatiin orang-orang miskin seperti itu. Tapi kalau kita mengatakan kita turun ke bawah kepada orang miskin, kemudian sementara kita banyak mobil di rumah, kita banyak mobil mewah kita ya, banyak perusahaan kita ya, banyak duit kita, emas permata dan sebagainya, nggak pantas ngomong gitu pak. Kita ngomong realitas gitu. Itu Islam gitu. Di negara demokrasi Indonesia ini boleh ngomong seperti ini gitu. Jangan takut begitu, nggak kena pasal pak. Ini sebagai kritik membangun. Kalau Indonesia mau bangun bla 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 bla,
kita harus fair Pak, sesuai dengan Quran dan As-Sunnah yang tadi saya kutip begitu. Kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, kita harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya, mengikuti amanat-amanat Allah dan Rasulnya, mengikuti syariat-syariatnya, dan lebih mencintai Allah dan Rasul daripada yang lain-lain, termasuk kepada diri kita sendiri, kepada anak kita, kepada istri kita, istri-istri kita, saudara-saudara kandung kita, kepada teman kita, kepada perdagangan yang kita takut ruginya. Kita harus mencintai Allah dan Rasul daripada perdagangan kita yang kita takut ruginya. Itu baru kita namanya itu benar beriman kepada Allah SWT. Umar bin Khattab aja pernah dikritisi oleh Rasulullah SAW karena Umar menyatakan bahwa dia mencintai dirinya dan mencintai Allah dan Rasulnya. Itu disalahkan oleh Rasulullah SAW. Anda masih salah Umar. Jadi yang benar adalah kamu lebih mencintai Allah dan Rasul daripada diri kamu sendiri. Itulah kritisi Rasulullah SAW terhadap Umar bin Khattab. Kemudian kalau ada ketua partai menyatakan bahwa kita harus turun ke bawah, melihat orang-orang miskin, membantu orang miskin, kita harus berkaca diri juga, kita ini bagaimana gitu. Kita serakah atau bagaimana gitu. Kita udah berapa yang kita bangun untuk negara kita, untuk umat kita, terutama untuk agama kita gitu. Berapa mesin yang udah kita bangun gitu kan. Bahwa perusahaan kita yang kita bangun untuk rakyat gitu, untuk kita subsidi kepada rakyat ya, udah berapa tingkat udah berapa macam korupsi yang kita tangkap atau kita adili mereka, kita kembalikan uang korupsi mereka itu kepada rakyat atau kepada negara, bla bla. Keadilan ini perlu ditegakkan Pak, bukan hanya untuk orang miskin tapi untuk diri kita sendiri. Sebagai ritase itu, kalau kita Indonesia ini, NKRI ini mau tetap bersatu dan mau maju dan menjadi negara yang terbagus dan terbaik di antara ratusan negara di atas dunia ini. Saya rasa ini bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.